Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak. Muka dua. Assalamualaikum warahmatullahi Ini tadi wabarakatuh. ngambil di sini tadi. Ini dari telepon gagang hijau. Agak kehijau-hijauan. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan wabarakatuh. Nabi Saya Muhammad. ini punya gagang telepon kehijau-hijauan Putri Mandalika. Oh, kok dua ya? Putri Mandalika berpesan kepada Al-Mahdi, Imam Mahdi dan Ratu Adil, Nggih. tolong disedekahkan Fatihah penghuni laut agar tidak naik air. Al-Fatihah untuk penghuni laut. Karena pengempuh air yang ada di Kubur Lungkang Kalong Baru sekarang sudah tidak lancar lagi. Andai kata kita akan kencing, tidak dapat kita membersihkan alat vital kita. Dan andai kata kita mandi, tidak akan bisa juga kita. Sudah dalam keadaan macet air di Kubur Lungkang Kalong Baru, Mataram. Jadi walaupun alat pemanggil gelombang tsunami yang ada di Lombok, saya tahu, walaupun saya berada di Kute atau saya ini sering ditelepon oleh penghuni kubur. Ini reinkarnasinya Putri Mandalika nih. Yang panjang itu supaya dijaga keselamatan air, karena air ini bila mana menjadi sahabat dan bila mana menjadi musuh. Air bila kecil menjadi sahabat, bila besar menjadi musuh. Cuma itu pesan daripada Putri Mandalika. Dan Ratu Adil punya anak yang lahir pada saat GP motor. Ini akan menjadi keturunan putri yang akan mampu membahagiakan bapaknya nanti atau ibunya nanti. Namanya Aurora Hafifah. Ini Aurora Afifah. Aurora Hafifah. Jadi Aurora itu rahasia daripada air yang muncul dengan menjadi bisnis yang sangat mulia ini. Izaura. Tapi rana itu yang nampak. Iya. Sekarang Putri Mandalika, saya seorang wanita yang cantik jelita, lalu ingin dilamar oleh seorang raja dulu. Coba lihat sejarah Putri Mandalika pada buku-buku. Ya, banyak Nanti raja yang ingin melamar. Di HP apakah ada apa enggak? Ada di HP. Banyak raja yang ingin melamar. Putri Mandalika berusaha dan berjuang pada Al-Mahdi, Imam Mahdi pada Ratu Adil sewaktu-waktu berikan Fatihah waktu malam supaya air surut, tidak terjadi gelombang tsunami. Amin. Di Pulau Lombok dan mudah-mudahan di Indonesia juga. Ini Roro Kidul lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roro Kidul berpesan kepada Al-Mahdi, Imam Mahdi dan Ratu Adil. Dulu pada 2 kali terjadi gelombang tsunami, 2 kali terjadi belabur bandang Banjir di di daerah wawasan Ratu Adil, tetapi tidak ada pengorbanan. Jadi benda-benda yang saudara dapat kebongkar. itu yang datangnya dari air banjir itu, yang dipungut oleh anak-anak Nusantara itu Oleh masih anak saya. sebahagian yang ada. Karena direbut oleh pohon jambu yang dinikmati pada hari kemerdekaan.
Dan sehingga Al-Mahdi Imam Mahdi berkeinginan pergi ke Lombok Utara untuk menanyakan hal ini, padahal dia berada di pohon jambu, sangat dirahasiakan oleh Satria Penginggit. Ini rahasia benda yang ada di tempat ini adalah rahasia Roro Kidul. Oh. Jadi walaupun pecahan botol, walaupun berupa besi atau emas, tapi berasal dari Roro Kidul, itu untuk membendung air agar tidak berlanjut sampai seterusnya. Alhamdulillah, 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 anakku. Kalau begitu, anak saya tetap berumah di tempat ini. Jangan sekali-kali seperti peribahasa mengatakan, kalau takut di Numbul Pasang, jangan berumah di tepi pantai. Lama tidak takut berbalik dek seling segala, dendek berbalik dek seling segala. Lama takut dia berbalik dek Negeri Ratu Adil, dendek berbalik dek seling suku. Insya Allah sungai ini akan berhenti terjadi belabel pandang, karena merupakan sejarah kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo nanti pada waktu tertentu atas geraknya Allah. Dan di Malang juga sudah dihiasi dengan spanduk Republik Indonesia, itu mungkin dirahasiakan oleh Pak Lurah. Rahasia itu, bangunan yang diperindah ini mungkin dirahasiakan oleh Pak Lurah. Ini sebenarnya perlu kita tanya petugas-petugas itu tentang dana amanah, tetapi kita tidak usah urus dulu dana amanah. Nanti kita cari dana amanah yang asli untuk membangun apa yang kita cita-citakan. Jadi mudah-mudahan keterangan Roro Kidul ini akan dinampakkan oleh Allah. Demikian gagang coklat. Jagan coklat Roro Kidul.